Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua peserta pelatihan kehumasan pada pagi hari ini. Sehat semua? Iya, kayaknya kalau dilihat dari senyumnya ini yang lebar-lebar pagi ini semua lagi pada optimis ya. Kayaknya karena sebentar lagi gajian. Iya nggak sih? Oke. Bapak Ibu, terima kasih sudah mau hadir secara on time pada hari ini dan sudah hadir dengan begitu antusias. Terlihat dari belum jam waktunya sudah 10 menit sebelumnya sudah pada hadir semua. Saya sangat terbawa semangat yang Bapak Ibu miliki. Ini juga wajah-wajahnya juga wajah-wajah penuh semangat. Saya harapkan sampai pada akhir nanti kita semua dapat berkomitmen untuk dapat mindful dalam kegiatan ini. Jadi tidak hanya badan tapi juga pikiran yang berada di dalam kegiatan pembelajaran ini. Sehingga apa yang kita diskusikan bersama nantinya akan dapat kita serap dan kita terapkan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari kita. Oke, saya izin untuk dapat share screen Bapak Ibu, tapi sebelumnya supaya kita semua agak-agak semakin cute dan semakin lucu, saya minta Bapak Ibu mungkin dapat mengaktifkan filter efek di Zoom-nya, itu di bagian bawah ada di bagian video ada pilih choose video filter. Mungkin Bapak Ibu dapat memilih filter yang kira-kira mewakili perasaan Ibu atau mewakili pribadi Bapak dan Ibu. Kalau saya mungkin pakainya karena saya suka fotografer ya, saya tuh mencari yang ada kameranya atau topi fotografer, tapi nggak ada, adanya seperti ini. Oke. Ya Bapak Ibu silakan kalau mau pakai boleh, tapi bagi yang tidak mau nggak apa-apa, nggak dipaksakan juga ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wah, Mbak ini cantik banget pakai bando warna-warni. Jadi Pak Andi ada topi Zoronya ya Pak ya. Ini ada mewakili nggak Pak kira-kira? Ada. Apa? Berbuat kebaikan buat masyarakat. Mantap Bang. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk dan memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Oke. Sekarang saya mau perkenalan dulu ke Bapak Ibu supaya kalau kata orang dulu mungkin tak kenal sama kata saya. Cuma kalau sekarang kita pakai tak kenal maka kenalan gitu kan ya. Tapi kan pasti Bapak Ibu sudah tahu ya hari ini kita materinya apa. Pada hari ini Bapak dan Ibu kita akan mempelajari terkait desain grafis publikasi. Kemudian ini riwayat saya dan nama saya Sopi Ahyar. Di bawahnya adalah email dan nomor telepon saya kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada pertanyaan ketika pembelajaran kita sudah selesai tapi masih ada pertanyaan ngegantung, boleh hubungi saya. Saya terakhir menjabat sebagai Widya Suara Ahli Muda BPSDM Hukum dan HAM. Apa sih tujuan dari pembelajaran desain grafis kita pada hari ini? Tujuannya adalah kita diharapkan peserta mampu menerapkan desain grafis ke dalam konten publikasi layanan. Dengan indikatornya, Bapak dan Ibu nanti mampu menerapkan desain grafis dan konsepnya ke dalam konten publikasi layanan. Ini timeline kita agar Bapak dan Ibu lebih jelas timeline waktunya, kapan istirahatnya, kapan sesi tanya jawab. Oh iya, untuk tanya jawab nanti Bapak dan Ibu akan disediakan sesi khusus. Tapi kalau misalnya memang di suatu saat ketika saya memberikan materi takut lupa, boleh langsung raise hand di Zoom untuk menanyakan pertanyaannya. Kita disediakan menggunakan metode brainstorming, ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, praktik langsung, dan evaluasi dengan media quizzes, PowerPoint, bahan tayang, dan editing APP lainnya. Bapak dan Ibu, kita sekarang memasuki pretest. Apa sih gunanya pretest ini, Bapak dan Ibu? Jadi guna dari pretest ini adalah agar mengetahui apakah nanti pembelajaran yang kita laksanakan ini membawa sebuah dampak dalam pemahaman dan keterampilan Bapak dan Ibu semua. Pretest ini menggunakan mobile device ataupun handphone agar disiapkan. Saya akan share screen layar quizzes.com ya, Bapak dan Ibu bisa join. Ya, join myquiz.com dengan kode 471464. Baik, kita mulai sekarang. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, sekarang pretestnya udah kita lewatin. Tadi kayaknya masih ada yang merah-merah-merah ya jawabannya. Nanti insya Allah setelah pembelajaran ini hijau semua deh. Insya Allah. Bapak dan Ibu, kita memasuki sesi berikutnya, di mana sekarang nah, kita brainstorming dulu deh, supaya langsung tahu nih, seger nih. Kalau dari gambar ini, menurut Bapak dan Ibu, apa sih kira-kira pendapatnya? Saya minta ke Mbak Marisa, ya, Mbak Marisa yang pakai topi bunga-bunga. Pendapat Mbak tentang ini gimana, Mbak? Elemennya banyak banget ya, Pak. Ya, oke, terima kasih Mbak Marisa.
Ada lagi, ada yang mau raise hand tanpa harus ditunjuk, kira-kira? Oke, terima kasih yang sudah menunjuk. Wah, tepuk tangan dong. Pak siapa? Henry, silakan Pak Henry. Fontnya kebanyakan. Oke, gambar fontnya terlalu banyak. Baik, ya. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangannya ada di Zoom ya, reaction yang clap hand gitu kan. Jadi kalau tepuk tangan, jangan usah tepuk tangan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi sudah kita lihat ya gambar ini tadi, apa aja kira-kira yang mencolok mata dan apa yang kira-kira agak mengganggu kita nih gitu loh. Sama seperti ini Bapak Ibu nih, gitu kan. Ini apa nih ternyata setelah dicetak, sudah dibesar-besarkan seperti ini, besar seperti baliho gede di atas jalan, ternyata typo. Waduh, bahaya banget kan. Nah, kalau ini perbandingannya sudah kelihatan ya. Yang satunya clean, bersih, yang satunya backgroundnya terlalu ramai, dan balap-balapan nih yang mana yang mau kontrasnya nih. Nah, kita sekarang masuk nih ke materi. Saya ngasih beberapa kalimat informasi kepada Bapak Ibu yang mungkin nanti kita bisa bahas dan diskusi bersama. Komunikasi visual itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang melibatkan penggunaan gambar, foto, diagram, grafik, animasi, dan video. Jadi kalau kita bicara soal komunikasi visual, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalnya misalnya Bapak Marco, istrinya ngambek, terus Pak Marco pengen minta maaf. Terus Pak Marco kirim foto video Pak Marco lagi gambar anak kecil megang bunga, terus yang please forgive me teksnya tulisan di bawahnya. Itu kan artinya Pak Marco berkomunikasi secara visual dengan istri bahwa Bapak ingin menyampaikan permintaan maaf. Jadi perlu diingat bahwa komunikasi itu adalah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Komunikasi visual berarti sesuatu yang ingin disampaikan itu melalui visual, gambar, foto, animasi, dan lain. Dapat dipahami? Baik. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, baik, di sini adalah fotografi. Coba deh saya mau minta pendapat sama uh, Tina, Mbak Tina. Mbak Tina, apa pendapat Mbak dari foto ini, Mbak? Gimana, Pak? Makna yang Mbak dapat dari foto ini apa? Tentang kerukunan beragama. Betul. Ya, berarti ada pesan yang disampaikan yaitu bahwa kerukunan beragama. Ketika Mbak bisa memahami makna dari foto ini berarti pesannya tersampaikan. Ya. Jadi desain grafis itu mendukung agar informasi komunikasi visual itu dapat diterima oleh yang membaca atau oleh audiens. Kita masuk ke materi inti, desain grafis gitu kan. Desain grafis ini melibatkan pembuatan poster, brosur, logo, dan produk. Ada nggak yang lain yang mengasih contoh? Contoh-contoh dari desain grafis lain apa? Flyer. Ya, flyer betul. Banner. Banner, benar. Apalagi? Poster. Henry? Oh iya Poster. betul. Poster, ya. Tepuk tangan dong semuanya. Ini mah udah keren-keren semua. Kayaknya saya nggak perlu ngasih materi lagi. Kita langsung diskusi kalau kayak gitu kan ya. Ya, dari contoh-contoh yang disebutkan tadi adalah memang benar. Adalah contoh-contoh dari desain grafis dan beberapa media yang digunakan dalam komunikasi visual. Oke. Nah, sampai saat ini ada yang mau bertanya? Boleh kita diskusi? Silakan. Ya, itu yang raise hand siapa ini? Oke, Patrick. Silakan Mas Patrick. Bagaimana agar komunikasi visual berjalan efektif, Pak? Oke, terima kasih Mas Patrick. Tepuk tangan buat Mas Patrick. Pertanyaan yang sangat bagus dan keren dan mewakili sebenarnya. Karena pasti ini semua pertanyaan ini merupakan curhatan dari banyak sebagian besar kawan-kawan kita semua. Nah, ini yang kita pelajari sekarang bersama-sama nih. Desain grafis, yaitu agar komunikasinya nyampe, maka desain grafisnya harus menggunakan strategi. Strategi apa yang perlu diketahui? Kita pelajari saat ini. Sekarang kita memasuki diskusi kelompok. Saya minta yang nomor absennya 1 sampai 5 kelompok 1, 6 sampai 10 itu kelompok 2. Demikian seterusnya 5 orang per kelompok menjadi berapa kelompok nih? 8 kelompok ya. Baik, saya akan berikan tugas Bapak dan Ibu. Nah, setelah dibentuk kelompok, saya minta masing-masing kelompok mengerjakan tugas ini. Setiap kelompok mencari satu desain dari konten media sosial masing-masing yang memiliki kekurangan atau kesalahan, lalu menjelaskan, menemukan kesalahan atau kekurangan apa yang ada di dalam desain tersebut, dan mencoba menelaah apa yang bisa diperbaiki. Ya. Jadi Bapak dan Ibu masing-masing per kelompok memilih satu saja dari 5 orang tersebut, satu aja instansi media sosialnya, lalu pilih satu desain yang kira-kira bisa dibagusin lagi nih. Kira-kira apa yang kurang ya? Kira-kira apa yang bisa saya bagusin kembali dari desain ini?
Nanti setelah 15 menit kita akan kembali lagi dan kita paparan masing-masing mengutarakan pendapatnya dan akan ada respon dari yang lainnya. Oke, 15 menit sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Kayaknya tadi saya keliling lihat Zoom meeting masing-masing di room Zoom-nya. Semua lagi pada sibuk diskusi. Oke, kelompok satu silakan paparan dari desain yang dipilih. Ya, ya tepuk tangan buat pembicara dari tim satu. Ada tanggapan dari kelompok tiga, kelompok empat? Ada yang memberi tanggapan atau masukan atau kira-kira ada yang tidak disetujui? Ya, silakan kelompok tiga. Oke, tepuk tangan. Ya, saya salut sama kawan-kawan semua, bener-bener deh. Ini semua pada memiliki pengetahuan yang sudah dalam banget soal desain grafis. Ya, setelah tadi kita diskusi dari tugas yang sudah kita bikin, sekarang kita sudah sampai di sesi tanya jawab nih. Walaupun tadi ada beberapa yang sudah bertanya duluan, nggak apa-apa. Ini waktunya khusus buat Bapak Ibu bertanya kepada kita untuk kita diskusikan bareng dari pertanyaan dan jawabannya. Silakan. Ya, raise hand ya. Kalau nggak raise hand saya nggak tahu, tapi raise hand-nya di Zoom jangan begini. Nggak kelihatan nanti. Ya, silakan. Maria. Ya, Mbak. Nah, baik. Baik. Terima kasih Mbak Maria, tepuk tangan dong. Tepuk salut. Ya, baik. Ada yang mau bantu jawab nggak dari kawan yang lain? Oh iya, silakan. Pak Andi. Pak Andi mau bantu jawab Bu Maria nih. Ya, ya. Tepuk tangan Pak Andi. Keren banget jawaban Pak Andi. Gimana Bu Maria? Puas? Terpuaskan ya. Nah, terima kasih Pak Andi. Ya, jawaban dari Pak Andi tadi sudah sangat menurut saya sudah sangat oke. Jadi benar bahwa jika dalam bermedia sosial itu harus memperhatikan kenyamanan mata dari audiensnya. Nah, Bapak dan Ibu, kesimpulan dari yang materi kita hari ini adalah tips dalam desain grafis. Ada yang mau bantu memberikan kesimpulan nggak? Kita memasuki kesimpulan sekarang, Bapak dan Ibu. Ada yang mau ngasih kesimpulan pada kegiatan kita pada hari ini? Ya, silakan. Tamara. Ya, benar. Kesimpulannya itu. Makasih, Mbak Tamara. Jadi, Bapak dan Ibu, kesimpulan kita yang kita dapat daripada ini adalah bahwa dalam tips desain grafis, Bapak dan Ibu itu harus memperhatikan font, warna, jarak, dan typo. Sederhana, konsisten, kreatif, orisinil, dan berlatih melalui ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran pada hari ini. Saya mengerti nggak kerasa. Kayaknya baru tadi deh, gitu kan. Gitu kan. Ya sabar ya. Oh, mau lagi nih, gitu kan. Nah, kalau tadi kita di awal sudah pretest, Bapak dan Ibu, kita sekarang untuk mengetahui apakah pembelajaran pada hari ini memberikan dampak yang merubah pola pikir dan kemampuan Bapak dan Ibu, kayaknya kita bukan kayaknya ya, kita harus post test nih sekarang. Bapak dan Ibu kembalikan kembali mobile phone-nya dan laptopnya, silahkan post test joinmyquiz.com dengan kode 6373. Oke, kita sudah masuk semua. Yuk kita mulai dari sekarang. Ya, oke, ini kayaknya sudah, kalau tadi kita pretest masih banyak yang merah, ini udah pada hijau semua nih 90%. Alhamdulillah mulai mulai berubah ya, bertambah ya informasi yang didapat. Semoga nempel ya Bapak Ibu ya, jangan sampai lupa keluar dari Zoom kali ini. Bapak dan Ibu, kita sudah pada tiba di akhir materi. Saya selaku fasilitator pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya, semangatnya, responnya, semuanya deh positif semua. Saya terima kasih banget. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan sikap dan kata selama pembelajaran kita. Semoga Bapak dan Ibu mau maafin saya supaya silaturahmi nggak putus. Kalau katanya lagi ngetren sekarang, pinjam dulu 500 ya, tapi nggak usah. Ada Instagram saya dan WhatsApp saya, bisa di follow dan bisa disimpan Bapak dan Ibu. Jika suatu saat ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusi bareng. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta dan para penyelenggara juga. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya juga. Saya mohon diri. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.